Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fisika Sekolah. Nah, kali ini kita akan sedikit berbeda karena kita akan membahas konsep di kelas 9 SMP. Konsep apakah itu? Nah, kita akan membahas tentang konsep listrik statis. Nah, secara khusus kita akan memahami tentang muatan benda. Nah, bagaimana muatan benda? Oke, kita mulai saja. Jadi kalau kita lihat di sini, konsep umum yang akan kita bahas di sini adalah listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis itu cerita tentang muatan yang tidak berubah terhadap waktu jumlahnya. Nah, kalau kita lebih dalam analisis kembali, maka di dalam listrik statis kita akan belajar mengenai muatan listrik. Oke, sekarang perhatikan, saya punya benda di sini bermuatan positif. Pernahkah kalian bertanya dari mana asal muatan positif tersebut? Oke, kalau bingung, mari kita balik lagi ke konsep di sekolah dasar atau SD. Nah, di SD kalian tahu bahwa yang namanya benda itu pasti tersusun dari atom-atom benda. Nah, sebagai contoh, kalau saya punya tahu, pasti tahu itu terdiri dari atom-atom tahu. Nah, kalau kita bedah, yang namanya atom benda pasti terdiri dari inti atom. Jadi inti atom itu punya dua jenis muatan partikel. Yang pertama muatan positif, yang kedua yang putih itu tidak bermuatan atau netral. Nah, ini namanya penyusun partikel inti atom. Nah, di sekelilingnya si inti atom itu dikelilingi oleh muatan negatif yang terus bergerak. Ini di kulit pertama, kemudian ini di kulit yang kedua. Ada kulit-kulit selanjutnya. Nah, secara umum, partikel-partikel ini dinamai, kalau yang positif, itu namanya proton. Kemudian kalau yang netral, ini adalah neutron. Nah, dua partikel ini disebut nukleon, partikel penyusun inti atom. Dan yang negatif, ini adalah elektron. Nah, uniknya, elektron ini selalu bergerak mengelilingi inti secara terus-menerus. Sebagai contoh, sebagai berikut. Nah, itu akan terus berputar dan terus berputar. Nah, ketika atom terdiri dari proton dan elektron, maka benda itu nanti dibedakan menjadi tiga jenis muatannya. Maka kita akan mempelajari jenis muatan listrik. Nah, perhatikan yang pertama di sini, kita punya satu jenis atom. Coba kita fokus ke nukleon dan elektron. Di nukleonnya terdiri dari tiga muatan positif atau proton. Sedangkan elektronnya juga jumlahnya ada tiga. Jadi kalau kita tuliskan di sini protonnya ada tiga, elektronnya ada tiga. Maka secara umum atom ini bermuatan netral. Maka kalau ada benda yang disusun oleh atom seperti ini, pasti bendanya tidak bermuatan atau netral. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang kedua. Nukleonnya itu ada tiga muatan positif, sedangkan dikelilingi oleh dua muatan negatif atau elektron. Jadi kalau kita tuliskan protonnya ada tiga, kemudian elektronnya dua, maka kita akan mendapatkan bahwa benda yang disusun oleh atom ini pasti bermuatan positif. Kenapa? Karena elektronnya lebih sedikit daripada protonnya. Kemudian perhatikan lagi di sini. Nah, pasti sudah bisa menebaknya. Kira-kira muatan benda yang disusun oleh atom ini akan positif atau negatif? Nah, kalau kita lihat, protonnya ada 3, elektronnya ada 4, di mana yang negatifnya lebih mendominasi daripada yang positif. Maka benda yang disusun oleh atom ini akan bermuatan negatif. Nah, yang harus diperhatikan dalam konsep nukleon dan elektron ini, nukleon itu tidak pernah berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Coba perhatikan, yang berubahnya itu adalah elektron. Elektron itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau makin banyak elektron, maka benda akan bersifat negatif. Kalau makin sedikit elektron, maka benda akan bersifat positif. Kalau seimbang antara muatan positif dan negatifnya, maka benda akan netral. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam elektroskop. Di dalam konteks fisika, ada istilah elektroskop. Buat apa sih elektroskop? Nah, perhatikan. Saya punya batang kaca. Batang kaca ini tidak tahu apakah dia bermuatan positif atau bermuatan negatif, atau jangan-jangan tidak bermuatan. Lalu bagaimana cara untuk mengetahuinya? Saya harus bawa alat yang namanya elektroskop. Nah, bagian atas yang berwarna putih, yang lurus ke bawah itu namanya logam. Kemudian yang kuning itu adalah lempeng emas. Untuk mengetahui benda itu punya muatan atau tidak. Sebagai contoh, saya punya batang kaca. Ini sudah ada muatannya. Nah, kalau didekatkan ke dalam elektroskop, kira-kira apa yang terjadi?
ternyata daun si elektroskop itu akan membuka, lempeng emasnya akan membuka sangat lebar. Kenapa begitu? Nah, karena pada dasarnya si elektroskop ini bermuatan netral, ketika didekati oleh benda yang bermuatan, maka ujung atas akan memiliki muatan yang berlawanan dengan muatan benda. Contoh, kalau di sini muatannya adalah positif, maka ujung atasnya akan bermuatan negatif. Ujung bawahnya itu akan bermuatan positif. Karena positif itu dengan positif tolak menolak, maka daunnya akan membuka. Nah, sekarang perhatikan yang di sebelah kanannya. Saya punya benda bermuatan negatif. Kira-kira apa yang terjadi dengan elektroskop ini? Ya, betul ya. Jadi elektroskop ini akan membuka lagi. Cuma bedanya yang di atas itu akan terkumpul muatan positif, yang di bawah akan terkumpul muatan negatif. Nah, apa selanjutnya yang akan kita bicarakan? Kuantisasi muatan. Apa sih kuantisasi muatan? Perhatikan ini. Saya punya logam. Setiap logam pasti disusun oleh atom logam. Setiap atom logam pasti punya elektron. Nah, elektron ini disebut dengan muatan elementer yang disimbolkan dengan E. Berapa nilai muatan elektron ini? 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Jadi yang dimaksud dengan kuantisasi muatan itu apa? Muatan setiap benda itu adalah kelipatan bulat muatan elektron. Bisa 1 kali elektron, bisa 2 kali elektron, bisa 3 kali elektron, bisa 1000 kali elektron, bisa 1.000.000 kali elektron. Tapi tidak pernah ada 1,5 elektron, 2,5 elektron, atau 2,3 elektron. Pasti kelipatan bilangan bulat. Nah, itulah yang namanya kuantisasi muatan. Dirumuskan bahwa Q sama dengan N dikalikan E, di mana Q-nya adalah muatan benda bersatuan Coulomb, kemudian N-nya adalah jumlah elektron, dan ini pasti bilangan bulat positif. Tidak akan pernah ada koma, tidak pernah akan ada pecahan. Oke, coba perhatikan gambar ini. Saya punya benda bermuatan 1 coulomb. Pertanyaannya, berapa jumlah elektron yang ada di benda ini? Kalau dihitung pakai rumus yang di sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan ternyata untuk 1 coulomb itu ada 6 juta triliun elektron. Luar biasa besar, bukan? Nah, kalau kita lihat konteks yang terakhir, kita belajar tentang contoh soal di dalam muatan listrik. Perhatikan, sebuah benda memiliki 1.000.000 elektron. Berapakah muatan benda tersebut? Nah, berarti kalau 1.000.000 elektron itu, jumlah elektronnya itu ada 10 pangkat 6, itu artinya 1.000.000. Muatan elektronnya atau muatan elementernya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Jadi kalau kita hitung berapa muatan bendanya, pakai rumus ini. Q sama dengan N dikalikan E. Q akan sama dengan 10 pangkat 6 dikalikan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Berarti tinggal dijumlahkan saja pangkatnya. Angkanya tetap. Maka kita akan memperoleh 1,6 kali 10 pangkat minus 13 coulomb. Nah, soal yang kedua. Sebuah benda memiliki muatan 8 coulomb. Berapakah jumlah elektron yang dimiliki benda tersebut? Nah, berarti kalau kita tuliskan, Q-nya itu adalah 8 coulomb, E-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19, maka yang ditanyakan di sini adalah berapa N-nya. Berarti Q sama dengan N dikalikan E. Kalau cari N, berarti N sama dengan Q dibagi dengan E. Q-nya adalah 8, E-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ternyata hasilnya adalah 50 kali 10 pangkat 18 atau 50 juta triliun elektron. Luar biasa banyak ya untuk 8 coulomb. Nah, sekarang terakhir silahkan dicoba latihannya. Latihan pertama, sebuah benda memiliki 1000 elektron. Berapakah jumlah muatan benda tersebut? Gampang bukan? Nah, yang kedua, sebuah benda memiliki muatan 8 NC. Apa NC itu? Nano coulomb. Nano itu bilangan orde, yaitu 10 pangkat minus 9. Ya. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah elektron yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, silahkan dicoba, dijawab, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.